Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Dwi Indah Handayani dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi PGSD. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat semua? Sehat semua, semoga ya di pandemi kali ini bisa berakhir dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak sekalian, di sini kakak akan menyampaikan materi tentang pembelajaran 4, yaitu tentang kemerdekaan Indonesia dan semangat persatuan dan kesatuan. Di sini kakak akan menyampaikan ya tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Royden, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Anak-anak, tolonglah perhatikan, kakak akan mempunyai teks yaitu tentang kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama itu adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan dilaksanakan pada 25 Maret 1947 di Linggarjati, sebelah selatan Cirebon. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Mock. Penandatanganan hasil perundingan dilaksanakan pada 25 Maret 1947. Adapun isi perundingan Linggarjati sebagai berikut, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Nah, yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri atas negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Kalimantan. Nah, yang ketiga itu, negara Indonesia dan Belanda merupakan Uni Indonesia Belanda diketuai oleh Ratu Juliana. Isi perundingan tersebut ternyata sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi sempit. Nah, yang kedua ini ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok atau Jakarta. Nah, perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil perjanjian Renville ini, yang pertama itu adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua itu disetujui sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga itu perjanjian dengan Rom dan Royal. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil perjanjian Rom-Royen antara lain, yang pertama itu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua itu pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, yang keempat ini adalah Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan hasil kesepakatan perjanjian Rom-Royan KMB dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 2 November 1949 tercapai persetujuan KMB. Berikut hasil dari konferensi Meja Bundar. Yang pertama itu, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, baik anak-anak, itulah yang kakak bacakan teks tadi. Nah, semoga kalian bisa memahami atau menyimaknya dengan baik. Nah, kakak akan menyampaikan lagi yang materi kedua, yaitu penerapan nilai serta semangat yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan ini memiliki nilai-nilai yang patut diteladani. Nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah persatuan dan kesatuan antara lain mempertahankan kesatuan dan kesatuan wilayah NKRI, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, toleransi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menerapkan rasa kekeluargaan, musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, serta bersikap adil. Nah, persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi keutuhan suatu bangsa, yaitu manfaat persatuan dan kesatuan bagi keutuhan bangsa, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak mudah diadu domba atau dihasut oleh mereka yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Yang kedua, sikap saling menghargai semakin terpupuk karena semua saling menghormati. Yang ketiga, tumbuh menjadi bangsa yang berani dalam menghadapi berbagai halangan. Supaya persatuan dan kesatuan tersebut tetap terjaga, maka perlu diterapkan sikap-sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi sikap yang tidak menunjukkan hal tersebut. Nah, yaitu yang kakak kasih contoh ya. Misalnya di sini yang pertama ada contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Nah, yang kedua itu contoh sikap yang tidak menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan itu, yang pertama, tolong menolong antar sesama. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik kepada siapapun. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama yang akan membuat perpecahan. Yang keempat, tidak pernah memaksakan kehendak pada orang lain. Yang kelima, saling menghargai, juga menghormati dengan siapapun. Nah, contoh sikap yang tidak menunjukkan rasa persatuan itu, yang pertama itu tidak menghargai atau menghormati orang lain. Yang kedua, bersikap apatis terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, memiliki sifat individualisme. Yang keempat, selalu berbuat seenaknya. Yang kelima, tidak mau mendengarkan dan menghargai orang lain. Nah, jadi itu ya contoh sikap menunjukkan persatuan yang baik maupun yang tidak baik. Nah, jadi itu kita bisa bedakan tersebut. Jadi kita itu harusnya menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan itu dalam keadaan baik ya. Sekian pembelajaran dari kakak hari ini tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya. Ya, terima kasih untuk hari ini untuk menyimak video kakak dari awal sampai akhir. Nah, sebelum akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pesan kakak tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, maupun jika keluar rumah jangan lupa pakai masker dan sanitizer. Nah, semoga selalu panjang umur dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembelajaran kakak. Nah, kakak di sini juga belajar, mendapatkan pengalaman dari guru-guru lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.